Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Bathara Kala adalah putra bungsu atau anak terakhir Sanghyang Manikmaya atau Bathara Guru, Raja Tribhuwana. Dia tercipta dari koma Bathara Guru yang tidak tersalurkan secara mestinya. Kisah ini bermula ketika pada suatu hari Bathara Guru berjalan-jalan bersama istrinya Dewi Uma menunggang lembu Andini mengarungi angkasa. Ketika melihat keindahan pemandangan ketika sore hari, Bathara Guru ia begitu tergiur melihat betis istrinya. Kemudian ia merayu Dewi Uma agar mau melayani hasratnya di atas punggung lembu Andini. Tetapi istrinya menolak, bahkan mengutuknya, sehingga tumbuhlah taring pada Bathara Guru. Gairah Bathara Guru yang tak tertahankan lagi, jatuhlah komo itu ke dasar samudra. Seketika itu juga air laut bergolak hebat. Komo Bathara Guru segera menjelma menjadi makhluk yang ia dengan cepat melahap apa saja makhluk yang dijumpainya. Sang penguasa laut, Bathara Baruna, meminta bantuan kepada para dewa untuk menghentikan makhluk tersebut agar makhluk-makhluk laut dapat terselamatkan. Namun para dewa tak mampu menghadapinya karena makhluk ganas itu malah balik menyerang para dewa. Mereka lari ketakutan sampai kembali ke kayangan. Raksasa ganas itu meraung-raung keras menanyakan siapa ayahnya dan siapa namanya. Rasi Kaneka Putra menyuruhnya agar ia segera menghadap Bathara Guru untuk meminta penjelasan siapa jati diri sebenarnya. Bathara Guru yang maklum keadaannya segera memberitahu bahwa makhluk itu adalah anaknya sendiri yang terjadi karena salah komo. Bathara Guru memberinya nama Sanghyang Bathara Kala. Bathara Kala adalah makhluk yang amat rakus dan ganas. Oleh karena itu, Bathara Guru merasa sangat khawatir akan kelakuannya. Dalam kitab Tatwa diceritakan bahwa ketika Dewa Siwa berjalan-jalan, air mani Dewa Siwa menetes ke laut ketika melihat betis Dewi Uma karena angin berhembus menyingkap kain sang dewi. Dewa Siwa mau mengajak Dewi Uma untuk bertalian badan, namun sang dewi menolaknya karena perilaku itu tidak pantas. Komo itu kemudian menetes ke laut yang diketahui oleh Dewa Brahma dan Wisnu. Benih tersebut diberi japa mantra dari benih seorang dewa, maka lahirlah seorang raksasa yang menggeram-geram, menanyakan siapa orang tuanya. Ajaran yang didapat dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah orang tuanya. Kemudian Bathara Guru yang mengusirnya dari kayangan Jonggring Saloka menempatkan Bathara Kala di Setra Gondomayit dengan Bathari Durga sebagai istrinya. Agar ia tidak membuat onar, maka ia memberikan peraturan kepada Bathara Kala. Makanan-makanan yang boleh diminta dan boleh dimakan oleh Bathara Kala adalah orang yang mempunyai anak satu yang disebut ontang-anting, kedono kedini, yaitu anak dua laki-laki perempuan jadi makanan
Pandhawa 5 anak laki-laki atau kelima anak putri menghindari jadi mangsa Bathara Kala, maka harus diadakan acara ruwatan. Karenanya dalam lakon-lakon pewayangan Jawa ada disebut juga dengan lakon Murwakala atau lakon ruwatan. Dalam lakon pedalangan, Bathara Kala selalu memakan para Pandhawa karena diasumsikan Pandhawa adalah orang ontang-anting. Tapi karena Pandhawa selalu didekati oleh Wisnu dan Kresna, Bathara Kala selalu tidak berhasil untuk memakan para Pandhawa. Untuk meredam hawa rakus dan nafsunya, Bathara Kala sebagai ayah meminta Bathara Kala untuk mendekat dan sungkem di hadapannya. Ketika Bathara Kala melaksanakan perintah ayahnya, seketika juga dewa itu memotong kedua taring dan lidah Bathara Kala yang mengandung bisa. Potongan lidah dan Bathara Kala diciptakan menjadi sebuah senjata yang bernama Pasopati yang kelak menjadi milik Arjuna. Adapun taring yang akan menjadi keris bernama Koladita menjadi milik Adipati Karna. Potongan taring kanan Bathara Kala diciptakan menjadi keris yang diberi nama Kolanada. Keris ampuh ini kelak akan dianugerahkan kepada Arjuna, yang kemudian oleh Arjuna diberikan kepada Gatotkaca sebagai kancing gelung, yang pada saatnya akan menikah dengan Dewi Pergiwa. Batasan-batasan yang diberikan kepada Bathara Kala, hanya anak Sukerta saja yang boleh dimangsa oleh Bathara Kala. Anak Sukerta itu tidak boleh dimangsa apabila telah diruat oleh orang tuanya, sehingga semakin mengasan dan kebengisan dari Bathara Kala. Anak-anak yang tergolong Sukerta antara lain ontang-anting seperti yang telah dijelaskan di atas, baik laki atau perempuan, Kedana Kedini, yaitu 2 bersaudara, yang 1 laki 1 perempuan, Uger-uger 2 bersaudara laki semua, Lumunting, anak yang lahir tanpa ari-ari, Sendang Kapit Pancuran, 3 anak yang sulung laki-laki tengah dan perempuan atau yang bungsu laki-laki, Pancuran Kapit Sendang, yakni kebalikan dari Sendang Kapit Pancuran, Kembang sepasang 2 perempuan semua, Sarimpi 4 orang perempuan semua, dan Pendawi, yakni 5 anak orang laki, yakni 5 orang perempuan semua, dan Pendawa Ipil-ipil 5 anak 4 perempuan yang bungsu lelaki dan masih banyak laki. Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk menghindari dari mangsa Bathara Kala, anak-anak tersebut atau orang-orang tersebut harus diruat. Kayangan Sela Mangumpeng, ia menikah dengan Dewi Pramoni atau Dewi Durga, ratu penguasa makhluk siluman yang berkayangan di Kshetra Gondomayit. Dari perkawinan antara Bathara Kala dan Betari Durga, lahirlah putranya yang bernama Bathara Siwajaya, Dewi Kalayuwati, Bathara Kalayuwana, Bathara Kalagotama, Bathara Kartineya. Bathara Kala sebagai halnya golongan dewa dalam pewayangan lainnya tidak pernah mati. Pada zaman pemerintahan Prabu Jayabaya, Bathara Kala menjelma di dunia sebagai Prabu Yaksadewa yang menjadi perantara matinya Anoman. Dari Bathara Kala ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Bathara Kala adalah sumber kesejatian atas nafsu duniawi, atas nafsu ragawi. Kelahirannya
merupakan suatu pertanda bahwa keburukan lahir dari nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Amarahnya merupakan bentuk dari segala macam tindakan amoral. Bahkan setiap tindak tanduk dan perilakunya, yakni caranya makan ataupun mangsanya, menunjukkan bahwa perlu dikendalikan dan perlu diatur dengan seperti halnya manusia. Kita perlu mengekang setiap hawa nafsu lewat puasa, lewat berpantang dan bermati raga, agar supaya jiwa dan mental kita menjadi bersih, sehingga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Taring Betarakala yang dipotong menunjukkan bahwa kita harus mengekang segala amarah dan emosi. Kita harus mengikir habis itu semua agar kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan dapat mengendalikan amarah dan hawa nafsu, kita jadi dapat berpikir dengan jernih. Kita jadi dapat berpikir dengan baik dan melakukan segala sesuatu tindakan yang didasarkan dengan kebajikan. Betarakala merupakan suatu pelajaran yang dapat kita petik dengan baik. Setiap hal di dunia ini selalu melibatkan hawa nafsu. Nafsu untuk memiliki, nafsu untuk merebut, nafsu untuk mengakui orang lain, atau nafsu untuk marah. Bahkan peperangan yang terjadi di dunia ini merupakan salah satu bentuk dari Betarakala. Kala sendiri dalam beberapa teks-teks Jawa kuno merupakan sebuah aliran waktu, di mana waktu akan melahap apapun selain kebaikan itu sendiri. Kebaikan tidak akan lekang oleh waktu. Kebaikan juga yang dapat menghantarkan kita menjadi sosok pribadi manusia yang unggul, yang lebih baik dari sebelumnya. Persaingan terberat dalam hidup ini sebenarnya bersumber dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari kondisi yang sedang kita hadapi, melainkan dari diri kita sendiri. Betarakala adalah sosok terburuk dalam diri kita, sosok terburuk yang kita lewati sepanjang waktu hingga ajal menjemput kita nanti. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.